done. We beg you, please stop the attacks. Half of Israel is gone. We surrender. Just stop this destruction. Kengerian perang antara Iran dan Israel terus berlanjut hingga membuat kedua negara ini makin memperkuat agresi militer mereka. Lo tahu gak, kedua negara ini berkonflik sejak 12 Juni kemarin dan berlangsung sampai saat ini. Jadi konflik ini awalnya emang Israel yang mulai duluan. Awalnya mereka melakukan serangan udara sama serangan cyber secara besar-besaran ke Iran. Nah, karena hal ini, akhirnya Iran membalas serangan Israel dan terus dibalas lagi. Pokoknya kedua belah negara ini saling balas-balasan serangan sampai akhirnya memakan banyak korban dan banyak bangunan rusak. Dan secara mengejutkan, Iran tiba-tiba mengibarkan bendera merahnya. Dan satu dunia kaget, apalagi bendera merah ini dikibarkan di Masjid Jamkaran di daerah Qom, yang dimana tempat ini sangat dihormati sama masyarakat Iran karena diyakini tempat itu berkaitan sama Imam Mahdi nantinya. Jadi guys, pengibaran bendera merah Iran itu sangat sakral dan bukan tindakan sembarangan terutama buat kaum Syiah. Karena bendera merah Iran ini artinya adalah sumpah balas dendam. Kalau dalam konteks saat ini, artinya mereka bersumpah akan membalas dendam terhadap agresi militer Israel. Dan ngerinya ini bukan cuma sekadar simbol. Ini beneran sumpah yang akan mereka lakukan terus sampai tujuannya tercapai. Dan bendera merah ini juga nggak akan diturunkan karena tumpah merah harus dibalas sama. Dan buat kaum Syiah ini bukan cuma sekedar kemanusiaan, tapi soal agama dan keimanan mereka. Makanya dunia kaget banget pas tahu kalau Iran ngibarin bendera ini guys. Bahkan Perdana Menteri Iran sampai mengultimatum Israel dengan kalimat, "Tinggalkan tanah kalian atau bersiap tinggal di neraka," ungkap Muhammad Reza Garai. Saat Israel mampu membunuh para penjabat hebat militer Iran, analisis Israel menilai bahwa hal itu akan menghancurkan komando militer Iran. Sayang analisis itu dengan cepat dirusak. Justru Iran yang mampu membalas dengan kehancuran luar biasa di kota-kota Israel. Saat ini sudah lebih dari 300 orang Israel tewas di tempat. IDF melaporkan bahwa Iran lebih melancarkan serangan ke Israel. Hal itu membuat Israel ketakutan dan meminta warga-warganya bersembunyi di bunker-bunker bawah tanah. Beginilah suasana darurat di kota-kota Israel. Sirene berbunyi, warga bergegas ke shelter dan rasa takut melanda seluruh Israel. Dan Israel sendiri juga membalas mereka menyerang fasilitas nuklir Iran dan berbagai tempat di Teheran jadi sasaran. Meskipun Iran menanggapi perang ini dengan keras, penjabat Israel tetap bersikeras bahwa serangan terhadap berbagai fasilitas nuklir dan militer Iran diperlukan. Jadi baru-baru ini memasuki hari ketiga, Iran melepaskan berbagai rudal ke Israel. Rudal-rudal ini menyasar ke berbagai kota mulai dari pusat kota Tel Aviv dan Haifa. Di Haifa serangan Iran sangat besar di dekat kilang minyak terbesar untuk warga Israel. Sedangkan di Tel Aviv kalian bisa melihat video ini di mana kehancuran sangat dahsyat saat gedung-gedung dan rumah di Tel Aviv nampak runtuh. Ya, gambaran ini bukan Gaza, ini adalah Tel Aviv yang merupakan ibu kota dari Israel. Serangan dari Iran membuat warga Israel sangat ketakutan dan itulah yang tergambarkan dari video-video yang beredar saat ini. Lihatlah bulldozer yang biasanya buat menghancurkan Palestina. Kini mereka menggunakan itu buat coba membersihkan puing-puing di ibu kota Israel. Di sini Israel telah menemukan lawan tangguh yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Iran sih bukan Gaza. Iran punya kekuatan untuk membalas apa yang Israel perbuat. Ketakutan warga Israel. Media CNN Jeremy Diamond melihat jalan-jalan dipenuhi puing-puing saat petugas penyelamat dan militer mencari korban-korban di antara puing-puing kejadian. Dalam momen tersebut CNN melaporkan bahwa seorang perempuan mengatakan bahwa dia merasa dampak yang besar di balik serangan itu.
Dari ruang bawah tanah tempat dia bersembunyi, dia mengatakan, "Kami keluar dari bunker dengan sangat pelan. Kami takut. Gedung-gedung runtuh dan kami berjalan. Ini mengerikan. Kami seperti teroris yang akan mati kapan saja." Di mana bau asap dan korban dari bangunan, ungkap warga sipil Israel. Mereka tak mengaca bagaimana mereka membuat itu untuk penduduk Palestina bertahun-tahun hingga saat ini. Penderitaan warga Palestina akhirnya mereka rasakan dengan balasan hebat dari Iran untuk Palestina. Serangan yang dilakukan Iran didukung hampir seluruh dunia untuk menghancurkan Israel. Bisa dikatakan Israel sudah tamat di tangan Iran. Padahal ini baru serangan kecil dan rudal-rudal yang diluncurkan Iran adalah rudal lawas yang tersisa. Jadi bisa dikatakan rudal-rudal terbaru Iran dengan serangan yang lebih dahsyat belum diluncurkan karena menghabiskan stok rudal lawas. Jadi menurut kalian gimana nih dengan Iran yang sudah mengibarkan bendera merah mereka, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. C'est bon.